Video kali ini memilih topik ketahanan ideologi di era digital. Anda semua tentu saja pernah mengenal konsep ini atau setidak-tidaknya pernah mendengar. Era digital telah mengantarkan fenomena The Internet of Things, mengindikasikan ancaman ideologi luar terasa begitu dekat, di mana jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan dan kendala. Diperkuat berdasarkan data Internet World Stats, pengguna internet Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 2021. Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia. Mencengangkan bukan? Untuk itu, Indonesia harus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam adiksi ideologi asing pada sisi yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanakah kita sebagai warga negara digital perlu mempertahankan ideologi Pancasila? Yuk kita cari tahu jawabannya. Sebelum memahami lebih jauh, mari kita lihat dari asal-usul istilahnya. Kata ideologi lahir pada akhir abad ke-18 selama Revolusi Prancis oleh Antoine de Saint-Exupéry. Istilah itu berasal dari dua kata idios yang berarti gagasan dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian, ideologi adalah ilmu tentang ide-ide atau gagasan, ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar menuju masa depan. The Thesis ingin menunjukkan ide-ide mana yang salah dan ide-ide mana yang benar-benar agar masyarakat dapat diperbaiki. Namun, pemahamannya mengenal istilah ideologi itu berangsur menjadi istilah negatif yang mengacu pada objek, bukan sebagai kajian ilmiah. Makna ideologi dalam konotasi negatif tersebut digunakan oleh Karl Marx. Alasannya karena ideologi merupakan hasil pemikiran tertentu yang dihasilkan oleh para pemikiran secara spekulatif. Singkat kata, The Thesis berpandangan bahwa ideologi adalah gagasan yang sehat atau sesuai dengan realitas. Sedangkan Karl Marx berpandangan bahwa ideologi adalah kesadaran palsu yang digunakan sebagai dasar pembenaran. Sahabat cendekia, suatu kewajaran bahwa perdebatan dan perselisihan ideologi besar yang berakhir pada dominannya ideologi tertentu ini menggambarkan setiap negara memiliki cara berpikir sesuai dengan kepentingan menuju cita-citanya. Salah satu elemen penting dalam menggapai ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi. Namun, bagaimanakah dengan wujud ketahanan nasional di Indonesia? Untuk kasus di Indonesia, ideologi yang dimaksudkan adalah ideologi Pancasila. Berbicara tentang ideologi Pancasila, merujuk pada pidato Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang mampu menyatukan bangsa Indonesia. Jelas kandungan makna dalam pidatonya tersebut, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa Indonesia mencapai cita-cita. Di tengah derasnya arus informasi di era digital ini, penanaman nilai-nilai Pancasila menjadi suatu keniscayaan. Fenomena The Internet of Things menjadikan ancaman paparan ideologi asing seperti liberalisme, komunisme, sosialisme, radikalisme, dan lain sebagainya. Tentu tidak dapat dihindari berbagai varian ideologi tersebut akan terus berinteraksi dengan ideologi Pancasila. Serangan ideologis inilah disebut dengan perang modern.
Oleh karena itu, memeranginya yaitu dengan ketahanan ideologi Pancasila di era digital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya. Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada dasarnya, setiap warga negara sikap, perilaku, dan tindakannya berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami dan diamalkan di tengah arus era digital ini. Peran pemuda sangatlah penting dalam membangun peradaban dan kemajuan suatu bangsa, sehingga generasi milenial menjadi objek utama yang harus didorong untuk penguatan ideologi Pancasila. Ketahanan ideologi harus menyasar pada generasi milenial yang rentan menjadi korban proyek disinformasi, desepsi, dan alat propaganda di era digital. Generasi milenial saat ini merupakan motor untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, membekali jiwa Pancasila dan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Di sisi lain, perlu adanya penguatan geostrategis dari pemerintah yang berwujud ketahanan ideologi Pancasila. Jadi, pada hakikatnya, menjaga, melindungi, dan memelihara ketahanan ideologi Pancasila merupakan tugas bersama. Sahabat cendekia, mengingat di tengah proses perkembangan zaman dengan segala dinamika permasalahannya saat ini, kita sepakat bahwa nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya harus diamalkan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pengarus utamaan Pancasila menjadi suatu keharusan baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural misalnya melalui pendidikan, sedangkan struktural adalah lembaga negara. Adapun mekanisme ketahanan ideologi di era digital yang dimaksud sebagai berikut. Secara struktural melalui sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang dilakukan oleh lembaga MPR. Di antaranya yang pertama ada dialog 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pagelaran seni budaya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, pembuatan film animasi 3 dimensi, sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya, training of trainer 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang selanjutnya, lomba 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara kultural, melalui penguatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, di antaranya pembiasaan nilai religius dengan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sesuai dengan keyakinan. Kemudian menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan wawasan kebangsaan dengan menyanyikan lagu-lagu daerah dan nasional. Selanjutnya, mengimplementasikan pendekatan cooperative learning untuk memupuk kebebasan berpendapat, gotong royong, toleransi, kerukunan, dan hidup berdampingan. Nah, yang terakhir, mengadakan lomba video iklan layanan masyarakat tentang wawasan kebangsaan. Sahabat cendekia, pada dasarnya untuk mencapai cita-cita bangsa agar terhindar dari ideologi asing, maka setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan nasional sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Oleh sebab itu, yuk kita menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam memantapkan kepribadian utuh. Bagaimanakah dengan pendapat Anda? Berikanlah respon terbaik Anda pada kolom komentar di bawah ini. Jika Anda suka dengan video ini, like, share, and subscribe agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya.
Thank you very much for watching and I will see you in my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.